Apakah kamu tahu apa itu fobia sekolah? Fobia sekolah adalah suatu ketakutan yang tidak rasional sehingga menyebabkan penghindaran yang disadari terhadap suatu objek, yaitu sekolah. Aktivitas atau situasi yang ditakuti reaksi fobia menyebabkan gangguan dalam kemampuan seseorang untuk berfungsi dalam kehidupannya. Ciri-ciri fobia sekolah terdiri dari 8 poin. Yang pertama, menolak untuk berangkat ke sekolah. Yang kedua, mau datang ke sekolah tetapi tidak lama kemudian minta pulang. Yang ketiga, pergi ke sekolah dengan menangis. Yang keempat, menunjukkan ekspresi atau raut wajah sedemikian rupa untuk meminta belas kasih guru agar dikasih izin pulang. Yang kelima, tidak masuk sekolah selama beberapa hari. Yang keenam, keluhan fisik yang sering dijadikan alasan seperti sakit perut, sakit kepala, dan lain-lain. Yang ketujuh, mengemukakan keluhan lain di luar keluhan fisik dengan tujuan tidak usah berangkat ke sekolah. Dan yang terakhir, senang berdiam diri di dalam kamar dan kurang mau bergaul. Penanganan fobia sekolah. Pertama, tetap menekankan pentingnya bersekolah. Yang kedua, berusahalah untuk tegas dan konsisten. Yang ketiga, konsultasikan masalah kesehatan anak pada dokter. Yang keempat, bekerja sama dengan guru, kelas, atau asisten lain di sekolah. Yang kelima, luangkan waktu untuk berdiskusi atau berbicara dengan anak. Yang keenam, lepaskan anak secara bertahap. Yang ketujuh, konsultasikan pada psikolog atau konselor jika masalah terjadi berlarut-larut. Berikut penyebab terjadinya fobia sekolah. Yang pertama, separation anxiety, yaitu terjadi pada anak usia balita pada kurun 18-24 bulan. Kecemasan yang dialami karena perasaan takut ditinggalkan atau perasaan rindu dengan orang tua pada saat masuk sekolah. Yang kedua, pengalaman negatif di sekolah atau lingkungan. Biasanya terjadi pada anak yang menolak ke sekolah karena dirinya kesal, takut, dan malu setelah mendapatkan cemoohan, ejekan, ataupun diganggu teman-temannya di sekolah. Atau anak merasa malu karena tidak cantik, tidak kaya, gendut, kurus, hitam, atau takut gagal dan mendapat nilai buruk di sekolah. Yang ketiga, problem dalam keluarga. Misalnya, anak sering mendengar atau bahkan melihat pertengkaran yang terjadi antara papa mamanya, tentu menimbulkan tekanan emosional yang mengganggu konsentrasi belajar. Yang terakhir, pola hubungan orang tua dan anak yang tidak sehat. Sikap orang tua yang tidak dapat memperlakukan anak-anak sebagai pribadi yang seutuhnya. Orang tua cenderung overprotective, selalu mengatur, pilih kasih, dan lain-lain. Ataupun sebaliknya, orang tua kurang peduli dan terlalu sibuk dengan pekerjaannya sendiri. Akibatnya, perkembangan kepribadian anak menjadi tidak sehat.